Betul, Ustaz Rizal. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, berarti masih dilanjutkan Ustaz ya, masukan-masukan dari. Ya, Mungkin saya mau sedikit minta masukan. fadal, fadal Ustaz. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ba'da. Para Ustaz sekalian, dari penyampaian tadi itu ada beberapa hal yang mungkin mau kita diskusikan Ustaz, dan minta masukannya. Berkaitan masalah penyampaian Ustadz Basron ya, tentang tadabur dan tafsir, dan mana yang dahulukan dan seterusnya. Jadi intinya adalah kita ingin ini kan pindah ya dalam bentuk apa, dalam bentuk praktek. Praktek yang bisa diaplikasikan oleh semua murabi dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama. Dan ini pindah untuk tulisan, tertulisan. Kan kira Ustadz, kira bagaimana kita membahasakan itu ya, membahasakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Basron dan apa yang telah kita tuliskan di draft kita tentang metode pengajaran. Kalau kita kan kita simpel ya. Jadi setelah menjelaskan tentang arti apa, setelah menerjemahkan, itu langsung aja tuh menyebutkan tafsir dari ayat yang ditadaburi. Tafsir itu. Baru menyebutkan tadabur, faidah, pelajaran dan seterusnya. Kira-kira mungkin ada yang mau sampaikan ya oleh para ustadz berkaitan masa penyampaian Ustadz Basron ya, tentang prakteknya gimana kira-kira. Mungkin ada respon dari Ustadz Saiful. Kalau yang ya, Pak Ustadz. Iya, gimana Ustaz? Bisa diulangi Ustaz? Ya, kan tadi Ustadz Basro ada menyampaikan hal yang berkaitan masalah perbedaan antara tadabur dan tafsir, mana yang dahulukan. Tinggal bagaimana bagaimana prakteknya itu Ustadz dalam bentuk penulisan draft ini, ya draft ini. Kan kalau kami kan simpel ya, setelah menerjemahkan per ayat lengkap, per kata, langsung menjelaskan tafsir ayat tersebut. Kira begitu Ustadz. Baru tadabur. Kira-kira apa yang Ustadz pahami ya dari penyampaian tadi itu? Kalau saya simpel ya, saya itu tafsir ya seperti tafsir Muyasar, seperti Mukhtasar fi Tafsir, itu tafsirnya begitu saja. Jadi menjelaskan secara global, detail saja, baru tadabur untuk poin-poin, poin satu, dua, tiga. Seperti misalnya tadabur dari apa? Dari misalnya buku tadabur amal ya, atau tadabur dari apa, dari buku Mukhtasar fi Tafsir. Kan itu ada tafsir, ada fawaid ya Ustaz. Kalau saya memahami begitu Ustaz. Cuma dihubungkan dengan tujuan tarbiyah kita Ustaz. Kalau ada hal lain yang mau sampaikan Ustaz Saiful, yang bisa kita Pak. Intinya ini kan perlu dia akan jadi panduan Iya. untuk diaplikasikan Ustaz, kepada semua kader kita kan, dan kepada tim yang akan bekerja nih Ustaz, menyusun silabus nanti Ustaz. Memasukkannya Ini Ustaz. tadi Ustadz Basron kan secara teoritis ya Iya betul betul. tentang makna tadabbur. Kan beliau tadi sebut ada ikhtilaf ya, Iya. ada tiga pendapat tadi yang beliau sebut ya kalau nggak salah itu. Dan dengan beberapa istidlal beliau mentarjih bahwasanya tadabbur itu tidak perlu tafsir karena orang kafir pun disuruh mentadabbur. Walau alam kalau saya sendiri secara makna kata tadabur iya seperti itu. Uh, tapi kan kita ini mungkin dari sisi bahwa tadabur itu adalah hasil dari pemahaman. Aman ya. Jadi kita nggak bisa tadabur kalau nggak paham kan. Jadi orang-orang kafir dulu kan karena mereka bahasa mereka ya jadi Allah sudah mereka tadabur karena mereka sudah punya pemahaman tentang makna ayat. Nah, kita dalam penerapannya ini kan kita harus punya pemahaman yang baik tentang makna ayat-ayat yang kita mau tadaburi. Sehingga perlu kita antar. Kayak saya tadi yang diantum tulis dalam konsepnya sudah bagus menurut saya ya, menurut saya. Artinya bagaimana kemudian eh, kita memahami dulu makna ayat dan itu sangat membantu kita karena kita kan bukan bukan sohibul logo ya, utamanya para kader-kader kita yang tidak tahu bahasa Arab dan sebagian besar murabi kita juga tidak tahu bahasa Arab. Kalau mereka mau mentadabur berdasarkan terjemahan saja, ya mungkin rasanya agak kurang gitu ya.
Iya, betul Ustaz, betul. Ya, sebaiknya memang kita berangkat dari pemahaman yang baik tentang ayat itu. Makanya perlu ada terjemahan kata per kata, itu juga pengantar yang bagus ya. Kita terjemahkan kata per kata. Kemudian maksud ayat secara umum. Ya. Kemudian kalau ada beberapa penafsiran untuk memperjelas mana ayat, ya bagus juga untuk menambah dalamnya tadabbur nanti gitu. Jadi kalau menurut saya sudah bagus ya, kita mulai dengan menerjemahkan dulu, ada kata per kata, maksud ayat secara umum, ya ada sababun nuzulnya tadi juga. Ini semua kan membantu semakin dalam tadabbur kita gitu. Wallahu alam, itu kalau menurut saya sendiri. Menurut saya yang di konsep ini sudah cocok gitu untuk dari sisi penerapannya. Ustadz, jadi kalau misalnya itu prakteknya adalah sesi tafsir itu Ustadz, kita menjelaskan makna. Jadi mirip-mirip seperti kita menjelaskan dalam apa sih menerjemahkan ya, Iya, menerjemahkan dan menuangkan apa yang terjadi di tafsir Muyasar atau iya, Mukhtasar fi Tafsir Ustaz ya, atau sebagian daripada apa misalnya tafsir As-Sa'di Ustaz ya, gitu. mm, Baru setelah itu baru masuk kepada fawaid atau tadabbur dan beberapa poin-poin yang ada iya, di situ Ustaz. iya. Mungkin begitu Saya, nanti kayak gambarnya. saya setuju gitu ya. Karena kita juga Oh, perlu sekaligus ini dalam tadabbur ya, setidaknya lah ikhwah itu kan bisa paham lah setidaknya kan eh, arti Al-Quran itu secara secara umumnya dulu kan dia bisa paham. Itu hmm. tadi yang disebut dalam konsep itu saya kira sudah bagus itu. Oke Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Memang gini, Ustaz, itu kan kita ukurannya Ustaz. Bagaimana caranya setiap materi itu Ustaz, memang sudah patronnya. Apakah ini materi Iya, butuh satu pertemuan ataukah butuh dua pertemuan Ustaz? Nah, itu akan hmm, diturunkan oleh tim nanti. Berdasarkan hmm, apa? Materi yang telah kita buatkan ini Ustaz. iya, iya. Bagus itu Zat ya. Tidak ada target penyelesaian materi kan? Iya Ustaz. Iya, Jadi memang nggak sampai terlalu panjang. Ini asumsi iya, kita kalau ini sampaikan satu pertemuan selesai. iya. Khamsi dakika kan Ustaz, begitu misalnya. Saya tafsir, tafsir trikul kan, itu Hmm, misalnya sekaligus selesai gitu. iya. Oke ya, sudah kebayang ya Ustaz para akhwat ya, notulen kita. Jadi insya Allah apa yang ada itu insya Allah masih bisa terima, ya, masih bisa terima oleh semuanya. Lalu saat berikutnya ini saat ini berkaitan masalah pembagian materi-materi yang disampaikan di halaqah tarbiyah, di tarbiyah gabungan, dan di daurah Al-Quran, Ustaz. Daurah Ustaz. Iya, Kan itu kan kalau daurah Ustaz, berarti dia mungkin satu hari Ustaz, minimal satu hari dari iya, iya. pagi sampai dengan apa anggaplah menjelang maghrib Ustaz, gitu. Hmm, Itu kalau asalnya di kami Ustaz, kalau dia sifatnya adalah tadabbur surat, kan ada ayat, ada surat Ustaz. Nah, iya. kalau dia surat, nah, dia itu di daurah, daurah Ustaz. Misalnya digabungkan antara Al-Alaq, Hmm, Al-Zalzalah satu hari. Jadi mungkin paling minimal Ustaz, itu satu marhala itu paling minimal pernah buat satu kali daurah, gitu Ustaz. Paling iya. minimal. Hmm. Dan satu kali daurah dan satu kali tarbiyah gabungan untuk apa? Untuk materi tadabbur. Ya kira begitu Ustaz. Bagaimana Saya itu? setuju tuh, setuju ya. Saya setuju. Oke Ustaz. Cuma gini, saya agak ganjil Ustaz, ini ada materi di tanfis. Ini disajikan waktu daurut daurut tadabbur, tapi cuma satu ayat. Hmm, Tanfis As-Saff ayat 14. Itu kalau tadabbur kayaknya kelamaan ya kalau cuma satu saja. Kan kalau tarif itu dua, Al-Alaq sama Salsalah satu hari Ustaz. hmm. Tarif tani itu Al-An'am 151, 153. Apakah ini terlalu sedikit ya? Eh, Takwin amal itu dia dua, An-Nahl sama Al-Imran. Ini akan ada tiga, tiga apa? Tiga, tiga surat yang tiga apa? Tiga ayat berbeda Ustaz. Takwin tani ada dua, At-Taubah sama At-Taubah 24, 21. Apakah ini terlalu sedikit ya kalau mau dibuatkan daurah? Mungkin ada Ya, usulan Ustaz. kalau mau ditambah saya kira bisa saja. Apalagi kalau malah tanfid kan bisa, maksud saya bisa berkali-kali daurah tuh. Karena kalau sudah tanfid kan sudah tidak ada lagi pindah marhalah, sudah marhalah tanfis terus gitu. Kalau Oh, dia oh iya betul Ustaz. kalau dia sepanjang tanfis cuma satu kali daurah kan ya, Oh iya iya betul kan Ustaz ya. ya Hmm. bertahun-tahun cuma sekali. Mungkin kalau sudah marhalah tanfis itu perlu kita targetkan
sekali setahun ada daurah tadabur misalnya. Ya, atau 2 kali setahun ada daurah tadabur misalnya. Kalau sudah tanfiz kan, kita bisa perluas lagi itu dari apa yang ada di konsep tarbiyah. Iya, karena kalau Ustaz ini memang sangat sedikit sama materinya Ustaz. Tanfis Iya. ini cuma Al-Fatihah 29, Al-Imran 14. Itu yang di Halaqah Hmm. Tarbiyah. Cuma dua. Ini kan mereka dua likos saja nih Ustaz. Hmm. Kemudian eh, daurah tadaburnya cuma As-Sadd ayat 14. Tarbiyah gabungannya itu Ustaz, ini ada dua. At-Taubah 118, 119 dan Al-Hasyr. Ini bisa dua liko Ustaz. Gitu. Apakah kalian butuh tambahan apa? Butuh tambahan apa materi lagi ya ke depan nih Ustaz ya? Kalau Untuk saya bagus tanfis kalau takwin. ditambah ya. Apalagi kalau Oh. marhalah tanfiz kan ya sudah marhalah tulal haya kok. Tulal haya kan. Hmm. Kalau begitu mungkin ini Ustaz Saiful, kira-kira ranahnya siapa ya? Apakah bisa dibantu Ustaz? Ranah siapa yang bisa membantu untuk misalnya menambahkan Ustaz materi-materi tadabbur yang memang belum diputuskan di muktamar kita ini Ustaz? Atau paling minimal ya nanti muktamar berikutnya baru kita tambahkan ya Ustaz ya? Iya, bisa. Saya kira bisa begitu, Ustaz. Oh, oke, oke, alhamdulillah. Hmm. Oke Ustaz. Jadi kalau sekiranya apa kita buat daurah di tingkat tarif sama takwin itu 1 hari, dan kita rasa masih kurang materinya, kita mungkin bisa pindahkan saja, pindahkan dari materi halaqah tarbiyah ke situ Ustaz. Sehingga bisa cukup 1 hari full daurahnya. Bisa, bisa. Ya, oke lah. Kalau kita biar biar tim ya, biar dari lembaga yang bantu carikan, dia mana yang mau dipindahkan ya. Usai lihat, nah, kalau dilihat mana yang mau dipindahkan dari materi halaqah tarbiyah ya, mau dipindahkan ke eh, daurah tadabbur. Intinya misalnya pernah sekali ya, ada daurah tadabbur per marhala 1 hari full dari jam 8 lah sampai jam 5 misalnya. Ya gitu. Oke, Ustaz, dari saya begitu. Ada lagi tambahannya yang lain? Kalau dari saya, Ustaz, semua sudah selesai, Ustaz. Sudah selesai, Ustaz. Jadi intinya bagaimana sesudah ini, Ustaz, akan kita rapikan dan nanti dari lembaga akan buat tim, Ustaz. Akan buat tim dari kader-kader kita yang bekerja untuk membuat silabus per marhala. Ya, dalam bentuk tulisan. Jadi pertama adalah judulnya, yang kedua kisi-kisinya dulu ya. Kisi itu tujuan materi dan kisi-kisinya, baru detail materinya. Ya, buatnya bentuk tulisan, lalu disiapkan juga nanti rekaman apa per Zoom ya. Misalnya materi A kita minta sama organisasi mintakan waktu luang satu satu hal kok ya untuk diisi materinya. Itu direkam menjadi sampel materi tersebut, Ustaz. Begitu Ustaz, kira-kira gambarannya. Cocok ini Ustaz Saiful ya, kalau begitu modelnya. Jadi cukup ada buku, ada rekaman video. Ya, makin banyak referensi, makin bagus, makin kuat ya. Oh ya ya Ya, ya. artinya sangat membantu murabi-murabi kita nanti untuk mentadaburi ayat itu kembali di halaqah-halaqah tarbiyah mereka. Oke, ya, oke. Mungkin ya, Ustaz yang terakhir Ustaz, kira-kira Ustaz ini kalau tim mau bekerja, melihat kesibukan dari guru kita, siapa yang mau kita ajakin Ustaz untuk bekerja membuat materinya ini Ustaz? Saya sih Oh, membayangkan misalnya alumni Stiba tapi bukan yang level-level apa, bukan yang guru-guru yang senior Ustaz, mungkin level-level ya takwin apa tanfis 1 Ustaz, tapi alumni Stiba yang sudah 2 3 tahun minimal, dia bisa diminta untuk ini membuatnya. Atau kira-kira karena cuma banyak kita bisa minta satu mati satu orang, Ustaz Saiful satu, saya satu, Ustaz Ihsan satu dan seterusnya. Kira-kira bagaimana bagusnya Ustaz? ya itu perlu diskusi lagi kayaknya itu. Begitu itu ya. Karena pengalaman kami di LKPM ini itu menyelesaikan syarah awat tarbiyah itu luar biasa sulit gitu. Bukan sulit apa ya, sulit mencari orang yang bisa mensyarah kemudian mereview kembali ya. Eh, jadi agak di situ apa namanya tantangannya di situ itu cari orang itu. Hmm. Iya, Tapi kalau kalau misalnya saya gini, saya membayangkan gini Ustaz, saya punya mutarabi Anasti Ustaz di iya, Tanfis, ya Tanfis Ustaz. Dan saya perhatikan materi mereka itu cukup bagus cara mereka menyampaikan tadabbur ayat. Nah, saya membayangkan
biar saya minta mereka itu, Ustaz, untuk bisa membuatnya. Cuma kita kasih kisi-kisi bagaimana menuliskan ya, menuliskan materi eh, tadabbur per tema misalnya, Ustaz. Biar agak mudah nih. Karena kami menargetkan 1 bulan harus selesai itu, Ustaz. 1 bulan selesai, 1 bulan diperiksa per 2 bulan. Sehingga misalnya 6 bulan ke depan, bulan 2024 sudah rampung materinya, dan 6 bulan berikutnya kita bisa buatkan daurahnya, Ustaz, untuk eh, para murabi. Gitu mungkin gambarannya. Iya, Ada iya. lagi Ustaz? Ya, yang penting kalau kita lihat memang istilahnya ya ikhwan yang mau kita amanahkan memang punya kompetensi di situ yang cukup, ya nggak ada masalah insya Allah. Hmm. Oke ya, jadi Kan biar akan nanti, kan ada dievaluasi lagi tuh nanti sama iya Ustaz, nanti ada tim. tim ahli, ya ada kalangan Ustaz kita, Ustaz Saiful, Ustaz Ihsan yang bantu periksa kembali apa yang telah dikerjakan oleh para junior kan ini, gitu. Ya Ustaz, mungkin dari saya cukup Ustaz, alhamdulillah semuanya dari saya cukup. Kalau ada dari yang lain mau menyampaikan, Ustaz Rizal atau Basron, foto Ustaz. Dari yang lain cukup, alhamdulillah. Tinggal dirapikan oleh tim saja. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tapi Ustadz, Ya. eh, iya, mungkin ada sedikit saya punya unek-unek ya terkait ini apa? Kan sebagaimana kita ketahui ya bahwa tidak semua bisa menjelaskan ya tadabur itu bisa eh, apa namanya murabi khususnya menjelaskan secara detail atau apa namanya tidak secara global begitu ya. Tentunya lebih daripada secara umum, ya kan? Apakah tidak memungkinkan juga kita buat seperti sekolah murabi berarti sekolah apa? Sekolah tadabur begitu, Ustaz. Supaya lebih lahir apa namanya? Dari situ eh, apa namanya? Penerus-penerus ya kan dari asatiza-asatiza yang artinya itu saya punya ini. Jadi ada istilah sekolah tadabur Quran gitu mungkin. Mungkin ke depan. Iya, 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 iya. Jadi bukan hanya coaching materi atau dauro yang sifatnya ini, tapi kalau kita sudah punya ini sendiri, apa namanya silabus, ya kan, biar lebih mantap lagi mungkin begitu. Kalau dari anu Ustaz, itu perlu kita bicarakan ke depan Ustaz. Tapi paling minimal gini Ustaz, untuk mengantisipasi itu masalah kan, kita sudah buatkan, kita mencoba buat secara detail Ustaz. Pertama tulisannya memang detail, tafsirnya itu Ustaz. Yang kedua, kita minta satu orang Ustadz yang senior memberikan materi itu dan direkam untuk menjadi sampel. Nah, jadi paling minimal. Yang ketiga, kita buat lagi daurah, ya daurah daurah secara umum ya, untuk bagaimana cara menjelaskan materi-materi tersebut Ustaz. Eh, yang keempat Ustaz, saya lagi pikirkan, tidak itu kalau pas materi tadabbur itu bisa ganti murabi Ustaz. Contoh gini, Ustaz Rizal materi di halakoah. Ya. Ketika sisa tadabbur, itu kita bisa pindah ke murabi yang lain Ustaz. Mungkin begitu. Ya, mungkin begitu Ustaz. Ya kita lebih memungkinkan ya menyampaikannya. Makanya kita akan buatkan pelatihan para pengajar tadabbur Ustaz. Nah, situ kelihatan siapa kira yang paling memungkinkan kan untuk kita dorong lebih awal. Ya, mungkin begitu Ustaz dari Rona. Saya kira udah cukup Ustaz ya. Kayaknya Ya, nggak lagi. Ustaz. Ya, kalau saya sudah cukup, Ustaz. Yang lain Ustazah Nurjana dari Akhwat, Ustaz Agustina, Ustaz Nuraini, Ustaz Basron. Oke Ustaz, kalau nggak ada Ustaz, alhamdulillah mungkin dari kami Ustaz merasa sudah cukup, dan kami ucapkan syukron semuanya, jazakumullah khair atas kehadirannya, dan ini insya Allah menjadi bekal yang sangat baik, baik ya bagi tim untuk merapikannya, yang menjadi bekal yang sangat baik bagi lembaga untuk membuatkan silabus ya tarbiyah permahal insya Allah taala. Terima kasih banyak.
dari kami ucapkan syukron semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa tutup, wabarakatuh. bisa tutup Rizal. Ya, baik. Setakbir ada setakbir. Tidak ada. Oh, nggak ada. Kita Baik. Iya. Eh, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya dalam kegiatan hari ini musyawarah penyusunan draft konsep awal Tadabbur Al-Quran di lembaga kita ya khususnya di Marhalat Tarbiyah. Kami ucapkan sekali lagi syukron, terima kasih, jazakumullah khairan kepada para asatidz yang menyempatkan hadir ya, Masya Allah, bahkan saran-sarannya membuat kita insya Allah terus semangat untuk bisa melahirkan buku atau pedoman ya untuk para murabi khususnya di bidang tadabbur Al-Quran. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini mendapat keberkahan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.